Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Tanto Kristiono dari GKJ Margoyu dan Surakarta, di dalam program Renungan Sapaan Iman atau Resapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang kita akan nikmati bersama pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang di sorga, di saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu. Kami yakin bahwa firman-Mu akan menjadi penuntun dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, sebab kami sedia mendengarkan. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini kita baca dari Injil Matius pada pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 3 demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah bacaan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Sungguh merupakan hal yang luar biasa yang sebelumnya tidak pernah disaksikan oleh para murid. Ketika Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan mereka diajak ke situ tidak tahu apa yang akan terjadi. Di tempat yang tinggi itu Tuhan Yesus mengalami perubahan dalam penampakan yang demikian luar biasa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Demikian disaksikan oleh Matius, dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Pada diri Tuhan Yesus terjadi seperti itu. Perubahan yang sungguh tidak bisa diselami oleh manusia, dan saat seperti itu di hadapan Tuhan Yesus adalah dua nabi legendaris, nabi besar di dalam zaman sejarah Israel waktu itu, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Elia. Nabi Musa ini nabi yang luar biasa, yang waktu itu menjadi penentu bagi hukum Taurat dan seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan peribadatan dan juga tata kehidupan sehari-hari. Nabi yang brilian
yang menciptakan peraturan sedemikian rupa. Nabi yang dipakai Tuhan membimbing umat Israel keluar dari negeri Mesir. Yang kedua adalah Nabi Elia yang juga legendaris. Nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka berbakti kepada Tuhan. Dan Nabi Elia membinasakan 450 nabi-nabi Baal, nabi-nabi yang menyesatkan arah bakti umat Israel kepada Allah. Dua orang ini yang diundang di hadapan Tuhan Yesus memberikan penegasan siapakah Yesus Kristus itu, maka memang layaklah disebut bahwa dialah adalah Tuhan dengan kekuasaan yang tinggi, Allah yang menjadi manusia, yang olehnya Musa dan Elia pun datang di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, atas apa yang terjadi pada Tuhan kita Yesus Kristus, membuat kita menjadi semakin penuh dengan sukacita dan keyakinan iman bahwa Juru Selamat kita itu memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, kemuliaan yang sedemikian hingga dua orang nabi hebat dihadapkan kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Dua orang nabi itu sudah cukup untuk memberi penegasan tentang kemuliaan dan kemahatinggian Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang apalagi yang perlu kita saksikan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus? Tentu tak ada keraguan-raguan, tetapi percaya penuh, bahkan kita menyerahkan hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus yang memegang kuasa atas hidup ini. Tuhan Yesuslah yang bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang universal, Tuhan bagi semua makhluk, bagi sekalian alam ini. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tetapkan langkah untuk setia kepadanya. Kita berbahagia memiliki Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak pemberitaan firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Kiranya kami tetap hidup dalam iman yang Kau berikan bagi kami semua, agar hidup kami sungguh hidup yang berkelimpahan dalam sukacita pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.